Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviana Tinisa Putri dari SI 4106. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep statistik dalam analitika data. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Statistika adalah ilmu yang bersangkutan pada suatu data. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistika itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif berbeda dengan statistik inferensial. Pada statistik deskriptif, penelitian hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Pada statistika deskriptif, yang perlu disajikan adalah ukuran pemusatan data atau measure of central tendency. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah distribusi frekuensi. Ukuran statistik ini cocok digunakan untuk data nominal dan data ordinal atau data kategorik. Sementara nilai mean adalah ukuran pemusatan data yang cocok untuk data kontinus. Ukuran deskriptif lain untuk pemusatan data adalah median atau nilai tengah dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Yang kedua adalah untuk penyebaran data atau measure of spread. Ukuran penyebaran data yang sering digunakan adalah standar deviasi. Ukuran penyebaran data ini cocok digunakan untuk data numerik atau kontinus. Sementara untuk data kategorik, nilai range merupakan ukuran yang cocok. Sedangkan statistika inferensial adalah proses pengambilan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Penelitian inferensial diperlukan jika peneliti memiliki keterbatasan dana sehingga agar lebih efisien penelitian itu dilakukan dengan mengambil jumlah sampel yang lebih sedikit dari populasi yang ada. Pada penelitian inferensial dilakukan prediksi. Statistik inferensial membutuhkan pemenuhan asumsi-asumsi. Asumsi yang paling awal yang harus dipenuhi adalah sampel diambil secara acak dari populasi. Hal tersebut diperlukan karena ada statistika inferensial perlu terwakilkan sampel atas populasi. Asumsi-asumsi lain yang perlu dipenuhi mengikuti alat analisis yang digunakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skema human research dan konsep data statistiknya. Dalam skema HR ini terdapat beberapa tabel, yaitu employee department history, tabel departemen, shift, employee, job candidate, dan employee pay history. Pada employee department history, ada business entity ID menggunakan konsep data inferensial, departemen ID menggunakan konsep data statistik inferensial, start date menggunakan konsep data deskriptif, shift ID menggunakan konsep data statistik inferensial, dan modified date menggunakan konsep data statistik deskriptif. Pada tabel departemen, departemen ID menggunakan konsep data statistik inferensial, name dan group name juga menggunakan konsep data statistik inferensial, sedangkan modified date menggunakan konsep data statistik deskriptif. Pada tabel shift ID dan name menggunakan konsep data statistik inferensial, sedangkan start time, end time, dan modified date menggunakan konsep data statistik deskriptif. Pada tabel employee, business entity ID menggunakan konsep data inferensial,
national ID number, login ID, shift ID, dan job title menggunakan konsep data statistik inferensial. Sedangkan birth date dan marital status menggunakan konsep data statistik deskriptif. Gender, hire date, dan salary flag menggunakan konsep data statistik inferensial. Vacation hours, sick leave hours menggunakan konsep data statistik deskriptif. Current flag dan row guide menggunakan konsep data statistik inferensial. Sedangkan modified date menggunakan konsep data deskriptif. Pada tabel job kandidat, business entity ID menggunakan konsep data statistik inferensial. Job kandidat menggunakan konsep data inferensial, sedangkan modified date menggunakan konsep data statistik deskriptif. Yang terakhir ada tabel employee pay history. Business entity ID menggunakan konsep data statistik inferensial. Change date menggunakan konsep data statistik deskriptif. Rate, pay frequency, dan modified date juga menggunakan konsep data statistik deskriptif. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.